Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita bersama Yesus Kuatku, dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita mau satukan hati kita mau berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kembali kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami merenungkan firman-Mu di hari ini. Tuhan tolong, biarlah firman-Mu ini kembali menguatkan hidup kami. Firman-Mu ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini ya Bapa. Bahkan firman-Mu ini membentuk kami kembali menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah nama Tuhan selalu layak kami puji dan kami permuliakan melalui hidup kami. Karena kami mentaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua dimanapun kami ada, siapapun kami hidup dalam pengurapan daripada Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada, semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara harapkan di sepanjang tahun ini? Pasti kita berharap tahun ini kita bisa mendapatkan hal-hal baik itu dalam pekerjaan kita mendapatkan hal yang menyukakan hati kita, ataupun dalam sekolah kita, ataupun dalam setiap aktivitas kita, pasti kita mengharapkan di tahun ini akan semakin baik. Namun, satu hal yang terus kita harus ingatkan dalam kehidupan kita butuh penyertaan Tuhan dalam hidup kita di sepanjang tahun ini. Dan hari ini kita akan sama-sama diingatkan kembali melalui pentingnya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan judul penyertaan Tuhan, sama-sama kita buka di dalam Ulangan pasal yang kedua ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan kisah saat Tuhan menyertai bangsa Israel saat mereka keluar dari Mesir dan menuju ke tanah Kanaan. Kita tahu bersama bangsa Israel disertai oleh Tuhan, di mana ada penyertaan Tuhan melalui tiang awan dan juga tiang api. Namun melalui tiang awan dan tiang api itu bukan berarti bangsa Israel tidak mengalami kesusahan saat mereka melewati padang gurun itu. Mereka mengalami kesusahan Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti mereka disertai oleh Tuhan, mereka dijanjikan mereka disertai oleh Tuhan. Bukan berarti mereka tidak mengalami kesusahan dalam mereka melewati padang gurun itu. Di tengah padang gurun itu, walaupun mungkin makanan mereka tercukupi, walaupun mungkin minum mereka juga tercukupi, namun mereka masih mengalami proses saat mereka ada di padang gurun itu. Sekalipun Tuhan berkata Tuhan akan menyertai mereka, mereka mengalami proses di saat itu Bapak Ibu Saudara, di mana mereka harus terus berjalan, dan selama 40 tahun mereka terus berjalan. Dan tapi di situ karena ada penyertaan Tuhan di dalamnya, mereka mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Yang artinya di saat kita disertai dengan Tuhan bukan berarti tidak akan mengalami masa yang sukar. Walaupun kita beriman bahwa kita disertai oleh Tuhan di sepanjang tahun ini, bukan berarti kita tidak akan melewati masa-masa yang sukar di dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak akan alami sakit, bukan berarti kita tidak akan mengalami kesusahan. Kita pasti akan mengalami itu. Namun Tuhan akan menyertai kita, yaitu Tuhan akan memberikan kita hikmat, Tuhan akan melatih kita melalui setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari ini saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita tentang penyertaannya. Apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita tentang penyertaan Tuhan. Yaitu hal yang pertama, yaitu bukti penyertaan Tuhan, yaitu proses. Akan ada proses yang Bapak Ibu Saudara alami. Kalau Bapak Ibu Saudara menginginkan penyertaan Tuhan pasti disertai dengan proses.
tanda Bapak Ibu Saudara disertai dengan Tuhan, yaitu ada proses di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan di sini kita lihat bukti penyertaan Tuhan, yaitu proses. Kita lihat kembali di ayat pokok kita dalam Ulangan pasal 2 ayat yang ke-7 itu bagian B. Ia memperhatikan perjalananmu melalui gurun yang besar ini. Tuhan memperhatikan perjalanan bangsa Israel melalui padang gurun. Kita tahu padang gurun merupakan gambaran dari kesusahan. Namun di situ Tuhan memperhatikan. Ada perhatian Tuhan di tengah kesukaran. Ada perhatian Tuhan di tengah kesukaran yang bangsa Israel alami itu, Bapak Ibu Saudara. Dan di sini kita lihat bersama dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Sama-sama kita buka Alkitab kita. Berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berjalan bersama-sama dengan bangsa Israel. Tuhan berjalan di depan bangsa Israel. Sepertinya juga Tuhan akan berjalan di depan kita, melalui kita akan menghadapi sepanjang tahun ini Bapak Ibu Saudara. Akan ada proses yang baru di tahun ini Bapak Ibu Saudara. Namun dengan proses Tuhan akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pribadi yang lebih kuat lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Kita akan berjumpa dengan kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang tahun ini. Hal yang kedua yaitu penyertaan Tuhan akan melatih kita. Penyertaan Tuhan akan melatih kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak berjanji untuk kita tahun ini kepada kita bahwa akan baik-baik saja. Sebaiknya Tuhan tidak berjanji dalam penyertaannya kita akan hidup dengan baik. Namun Tuhan berjanji Tuhan menyertai. Dalam Mazmur pasal 18 kita lihat bersama. Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-33, Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Tuhan yang melatih bangsa Israel untuk berperang. Tuhan juga yang akan melatih kita untuk bertahan di sepanjang tahun ini Bapak Ibu Saudara. Dan juga satu hal lagi, dalam Yesaya pasal yang ke-41, penyertaan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan memegang kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Namun tetaplah melekat dengan Tuhan, sumber kemenangan itu. Maka di situ kita yakin dan kita percaya, sesulit apapun yang akan kita hadapi, ada kemenangan saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya kita butuh penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan tidak akan membawa kita kepada hidup yang baik-baik saja. Namun penyertaan Tuhan akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Taruh Tuhan Yesus terus di dalam perahu kehidupan kita. Di situ kita akan berjalan dengan penuh kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini yang menjadi firman Tuhan di hari ini. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami butuh penyertaan-Mu untuk kehidupan kami. Di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan terus meteraikan firman ini dalam hidup kami ya Tuhan. Agar kami selalu yakin bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kami. Ada Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Sehingga kami tidak perlu takut untuk melangkah ke depannya Tuhan. Kami tidak perlu takut untuk melihat masa depan. Karena jika ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang akan mengalir buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat
Tuhan, kayak Kraso ya Tuhan. Tuhan berkati di sepanjang hari ini apa yang menjadi aktivitas daripada jemaat Tuhan yang ada. Seluruhnya Tuhan terus tolong, jaga dan lindungi, berkati setiap pekerjaan mereka, usaha dan pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Dimanapun mereka ada, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, kami percaya mereka sudah dikuatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat.